Namaku Iqbal. Aku tinggal di kaki Bukit Gunung Seminung. Senang rasanya pagi ini aku kembali ke sekolah. Setelah sekian lama, kita hanya belajar di rumah. Mak, sekolah apa, Mak? Yo, yun kau belajar ya, jangan ego-ego, jangan nakal-nakal ya. Kau masker mo, pakai. Untuk menuju ke sekolah, aku harus menuruni bukit di Jalan Setapak ini. Karena sekolahku berada di tengah desa Kota Batu. Temanku ini namanya Kafi. Pipe, nggak kau singgung cerita mo. Kebetulan temanku membawa sepeda. Perjalanan pun sedikit lebih cepat dibanding berjalan kaki agar tidak terlambat sampai di sekolah. Temanku yang ini, Eki dan Aan. Seperti inilah kebiasaan kami untuk menuju sekolah. Baik berjalan kaki ataupun naik sepeda, ini sangat menyenangkan teman. Apalagi di pagi hari. Sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Inilah desa kami, Desa Kota Batu di Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan. Desa yang asrinan hijau oleh persawahan yang tak jauh dari tepian Danau Ranau, serta perpohonan di perbukitan yang mengelilingi danau ini. Walaupun jam belajar di sekolah masih dibatasi, tapi kami sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman lainnya. Mana yo? Kita pakai bo. Apa yo? Mana yo? Anak-anak sekalian, kita tinggal di daerah Danau Ranau. Danau Ranau merupakan objek wisata nasional. Sebagai objek wisata, kita mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaganya. Selain daripada objek wisata, Danau Ranau tidak lepas dari legenda atau segudang cerita. Mungkin anak-anak tahu tentang cerita atau legenda yang ada di Danau Ranau. Coba, ayo, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Coba Iqbal. Naga emas, sifat lidah, dan si mata empat, Pak. Bagus. Memang zaman dahulu ada cerita tentang naga emas, si pahit lidah, dan si mata empat. Walaupun hanya sekedar legenda atau cerita, namun banyak pesan-pesan atau pelajaran yang ada di dalamnya yang bisa kita ambil hikmahnya. Jangan latihan sang kerja. Ya, ada siapa mu yang kami latihan ya? Di dalam ulang, Pak. Ayo.
belajar di sekolah yang kini mulai aktif kembali. Di sanggar, tempat kami belajar kesenian pun kini mulai beraktivitas lagi. Teman-teman kita ini sedang latihan tari nyambai. Nyambai adalah tradisi muaya atau bersyair yang diikuti dengan tarian, menggunakan selendang seperti yang dilakukan teman kita ini. Tari nyambai diiringi dengan alat musik rebana dan gong. Lalu, syair dilantunkan seiring dengan ketukan bunyi-bunyi dari alat musik yang dimainkan. Begitupun dengan tariannya. Antara penari satu dan lainnya, gerakannya harus sama. Walaupun terlihat mudah, jika tidak melakukannya secara rutin, gerakan kita pasti akan terlihat kaku. Coba deh teman-teman ikuti gerakannya. Kesenian menyambai di daerah kami ini adalah kesenian yang mengandung unsur gerak, pantun, dan musik. Nyambai juga termasuk salah satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari adat pernikahan yang ada pada masyarakat Ranau dan beberapa acara tradisi lainnya. Waalaikumsalam. Ya aku. Joni ya. Langsung diparang nih agak latihan nari, lihat-lihat kok kakak-kakak nih ya. Belajar buyun ya. Kakak kita ini selalu mengajari kita bagaimana memainkan alat musik ini dengan benar. Sebagai generasi penerus, kita harus mempelajarinya. Kalau bukan kita, siapa lagi teman? Irama ketukannya sangat mudah untuk dipelajari. Namun, memang butuh latihan agar suara alat musik gong ini seirama dengan tabuhan rebana. Yang sabar ya kak mengajari kami. Bal. Coba ini nih. Agak mek kakak ajak kau keti belajar nari naga. Serius? Nah, coba perhati kau ya pas kakak ngajak kau nih. Tano aku naga dulu dia akan belajar ulang jaya. Ya. Bagi masyarakat di Danau Ranau, cerita legenda naga emas selalu diceritakan secara turun-temurun. Masyarakat menganggap bahwa ada seekor naga yang menjaga danau ini. Dari cerita legenda itulah tercipta sebuah tarian yang menggambarkan bagaimana sosok naga itu, teman. Kami pun mencoba untuk mempelajarinya. Hal yang paling sulit adalah memperagakan seekor naga emas ini. Jadi, tumbai, wat cerita tentang naga emas di Danau Ranau. Agak mek ketinggalan cerita nih. Agak muneka. Oke, ya, menjauh dia ya. Kalau cerita kok ya. Untuk lebih jelas cerita tentang naga emas, kita dengarkan cerita dari Kak Budi, guru kita ini. Yuk. Dulu ada sebuah legenda di Danau Ranau kita tentang naga emas ya. Jadi dahulu kala itu hidup ya seekor naga emas yang jahat. Naga emas ini sering mengganggu penduduk desa yang ada di seputaran Danau Ranau ini. Ya. Kemudian datang pertolongan yang maha kuasa melalui seorang pemuda yang bernama Rakian Sukat. Rakian Sukat ini tokoh sakti.
Singkat cerita, Rakyat Sukat ini berhasil mengalahkan naga jahat tersebut. Tapi Rakyat Sukat ini kemudian terkena sumpah dari si naga emas itu. Dia disumpahin oleh si naga emas itu memiliki sisik seperti naga. Kemudian si Rakyat Sukat ini meminta bantuan kepada Yang Maha Kuasa. Dia diberi ilham, diobati oleh Sang Maha Kuasa. Datang naga, tapi tidak mengganggu lagi naga tadi setelah dikalahkan oleh si Rakyat Sukat. Malah dia memberi bantuan kepada Rakyat Sukat. Kemudian si naga tersebut akhirnya menjadi baik kepada masyarakat yang ada di seputaran Danau Ranau. Oi, minyak oi, oi. Banyak aja lagi ngebayangku naga emas no. Kenapa kasih aku nih pedang? Apa pesan dari cerita tersebut? Yang pertama, kita harus selalu berbuat baik. Kemudian kita juga harus saling tolong menolong. Seperti itu ya? Siang ini kami akan menuju ke kebun aren, teman. Untuk menuju ke sana, kami memutuskan untuk menaiki perahu agar lebih cepat sampai di sana karena lokasinya berada di kaki Gunung Seminung. Sebagian masyarakat di sini mata pencariannya sebagai nelayan. Di Danau Ranau inilah mereka mencari ikan. Oke. Karena pentingnya keberadaan danau ini, maka kita harus menjaganya. Biasanya banyak sampah yang terbawa arus oleh ombak danau ini ke tepian. Sudah tugas kita untuk membersihkannya, teman. Ayo kita ambil sampahnya supaya danau kita ini tetap bersih dan banyak ikannya. Kami disebut. Sampah di sana agak lamut. Oh, inji batang nau no. Inji batang nau je. Buat legenda nih. Pandai aku. Supaya lidah kan? Zaman sama tempat. Supaya lidah zaman sama tempat. Masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Seminung ini juga sebagai petani aren, teman. Biasanya pohon aren di sini tumbuh di pinggiran sungai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, muncul dong, keras dong. Ya, dulu aku wai danau. Nah, jadi tulung usung ke meja. Bagus nih. Ya, saya gitu. Ayo. Yuk. Nah, awas, ini kok. Tapi mati kana. Nah, udah ya. Batang nau saya kamu ke aku deh. Deh.
Paman akan mengambil wadah dari bambu yang sudah terisi dan menggantinya dengan yang kosong, untuk kemudian menunggunya sampai terisi oleh getah aren ini. Yang disebut panen nira aren ini adalah proses pengambilan getah dari tangkai bunga. Sebelum menempatkan wadah yang kosong, pohon nira ini terlebih dahulu dibuang bagian yang kering seperti ini. Getah bening yang berisi kandungan gula itu disebut nira. Cairan manis ini yang nantinya akan diolah menjadi gula aren. Hasil panen nira ini harus segera diolah, teman. Jika tidak, aromanya akan berubah karena nira aren ini akan basi dan rasanya berubah menjadi asam. Selesai sudah membantu paman memanen nira aren hari ini. Saatnya bergabung dengan teman lainnya untuk bermain bola. Woi, sekarang untuk main bola. Enggak juga. Bermain bola menjadi kesukaan kami di sini. Hampir setiap sore kami bermain bola di sini. Salah satu makanan khas di sini yang terbuat dari gula aren adalah ali-ali drum. Nah, kebetulan Bibi sedang membuatnya untuk kami, teman. Cara membuatnya cukup menghaluskan semua bahan dan dicampur seperti ini. Setelah menyatu, kemudian dibentuk seperti donat dan setelahnya akan digoreng. Bahan untuk membuat makanan ali-ali drum hanya dua bahan, teman, yaitu tepung beras dan gula aren ini. Jadi semangat di bermain bolanya.
inilah namanya ali-ali drum. Rasanya manis dan gurih. Makanan khas di sini yang terbuat dari gula aren. Seperti inilah keseharian kami di sini, teman. Rajin belajar dan membantu orang tua harus ditanamkan sejak dini. Dan tak lupa untuk selalu menjaga lingkungan di tempat tinggal kita. Salam dari kami, anak Indonesia dari Danau Ranau.